Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Banyumas 1 akan mempresentasikan tentang ciri dialek. Kami di sini beranggotakan yang terdiri dari yang pertama ada Irfan Yulanda Saputra, NIM 01, yang kedua ada Desta Dwi Kartono, NIM 05, yang ketiga ada Yani Bulan Tri Agustina, NIM 07, yang keempat ada Muhammad Alif Faik, NIM 13, kemudian ada Haris Mawan saya sendiri, NIM 32, dan Dwi Oktiriana, NIM 44. Selanjutnya, mengenai ciri dialek. Menurut Tarigan, bahasa merupakan suatu sistem yang sistematis dan mungkin juga generatif. Dan bahasa juga diartikan sebagai lambang-lambang mana suka atau simbol arbitrar. Sedangkan menurut Doria Keraf, yaitu alat komunikasi antara satu anggota masyarakat dengan menggunakan simbol bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia, maka dapat disimpulkan sebagai sistem lambang bunyi yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, dialek merupakan substandar atau standar dasar dari sebuah bahasa. Dialek sendiri sering dihubungkan dengan seseorang atau kelompok, namun dialek juga sering dihubungkan dengan bahasa, terutama bahasa tutur dalam daerah. Dalam buku antropologi mengungkap keragaman budaya tahun 2007 karya Teddy Sutarti. Secara etimologi, istilah dialek berasal dari kata dialektis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia adalah logat. Dialek adalah logat bahasa, perlambangan dan pengkhususan dari bahasa induk. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk membedakan dari masyarakat lain. Dialektologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari variasi bahasa. Yang dimaksud dengan variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bentuk yang terdapat dalam suatu bahasa. Perbedaan tersebut mencakup semua unsur kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Yani Bulan. Selanjutnya terdapat ciri dialek menurut para ahli. Menurut Melet ada dua ciri yang dimiliki dialek, yaitu dialek ialah seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda yang memiliki ciri umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Yang kedua, dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari bahasa. Ayat Rohadi mengemukakan pendapat Melet bahwa di Yunani terdapat perbedaan-perbedaan kecil di dalam bahasa yang dipergunakan oleh penduduknya masing-masing. Tetapi sedemikian jauh hal tersebut tidak sampai menyebabkan mereka merasa mempunyai bahasa yang berbeda. Perbedaan itu tidak mencegah mereka untuk secara keseluruhan merasa memiliki satu bahasa yang sama. Menurut Keraf, 1996, Bab 144, dialek adalah semua wujud pelafalan yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam tata bunyi, kosakata, morfologi, dan sintaksis atau lekson yang digunakan pada salah satu kelompok. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Irfan Yulanda. Ya, selanjutnya ada pendapat menurut Nur Abdul dan Fernandes tahun 2005, Bab 119, berpendapat bahwa dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang berbeda dengan ciri-ciri yang digunakan oleh masyarakat yang lain dari bahasa yang sama. Tetap, di antara para penuturnya masih dapat saling memahami bahasa tersebut. Di sini dijelaskan ciri utama dialek yaitu perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Menurut Sahayu tahun 2003 Bab 338. Ya, ciri selanjutnya adalah adanya kemiripan bentuk tuturan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut Kramberg dan Sudgil tahun 1998 Bab 5. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Desta Dwi Kartono. Kemudian, ciri-ciri dialek berdasarkan macamnya. Berdasarkan objek kajiannya, dialek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dialek geografi atau regional dan dialek sosial. Dialek sosial membahas variasi bahasa
pada kelompok-kelompok sosial masyarakat penutur. Sedangkan dialek geografi yaitu membahas variasi bahasa yang digunakan oleh penutur di daerah tertentu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dialek sosial. Dialek sosial adalah variasi bahasa yang digunakan kelompok masyarakat tertentu yang membedakan dari kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat yang dimaksud terdiri dari pekerjaan, pendidikan, usia, kegiatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Menurut Goebel, tahun 2007, halaman 514, penggunaan bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Jawa sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, garis keturunan, status ekonomi, latar belakang keluarga, kelas sosial, dan lain sebagainya. Dialek sosial mengacu pada dialek atau tuturan yang diucapkan oleh kelas sosial penuturnya. Dialek di suatu daerah yang sama dapat dimungkinkan mengalami perbedaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kelas sosial penutur tertentu dengan kelas sosial lainnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alif Faik. Ya, selanjutnya contoh pemilihan kosakata yang digunakan oleh seorang Selanjutnya, contoh pemilihan kosakata yang digunakan oleh seorang pedagang di pasar tentunya berbeda dengan pemilihan kosakata yang digunakan oleh guru atau dosen. Dialek dapat menunjukkan kelas sosial atau kasta tertentu dan latar belakang penuturnya. Holmas tahun 2013 halaman 142. Contohnya dalam bahasa Jawa, perbedaan dapat dilihat dari pemilihan kosakata, gramatikal, dan ujaran yang digunakan pada setiap kelas sosialnya. Menurut Konjaraningrat dalam Endang Kumiyati tahun 2010 halaman 275 membedakan kelas sosial masyarakat Jawa menjadi 4 secara vertikal, yaitu wong cilik, wong saudagar, priyayi, dan dara. Selain itu, secara horizontal dibedakan menjadi wong abangan dan santri. Berdasarkan kelas sosial tersebut, maka terdapat variasi bahasa yang digunakan antara kelas sosial. Bahasa yang digunakan oleh kalangan wong cilik tentunya berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh kalangan dara. Bahasa yang digunakan oleh seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung menggunakan bahasa Jawa ragam, krama, dan lebih halus bila dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah. Selanjutnya, dialek geografi. Menurut Abdul Salam dan Mahmud tahun 2014 halaman 199, studi tentang dialek disebut juga dengan istilah dialektologi, dialek geografi, geolinguistik atau linguistik geografi. Kerat tahun 1996 halaman 143 berpendapat bahwa dialek geografi di istilah cabang lokal dalam suatu wilayah bahasa, penyebutan sejalan dengan yang melakukan oleh negara dan menua tahun 2009 halaman 20. Geografi dialek adalah istilah lain dari dialektologi atau dapat disebut juga dialek regional. Menurut Yanuar tahun 2014 halaman 9, dialek regional yaitu mengkaji perbedaan dialek suatu bahasa yang digunakan di regional atau wilayah tertentu. Jadi beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa geografi dialek yaitu mempelajari variasi bahasa berdasarkan perbedaan suatu tempat dalam satu wilayah bahasa. Studi dialek geografi bertujuan mengkaji semua gejala
kebahasaan dan semua data yang diperoleh dan wilayah penilaian yang dalam bentuk bahasa atau dapat dikaji. Peristiwa tujuan geografi dialek adalah usaha untuk memetakan dialek Patriotoro tahun 2012 halaman 113. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Okti. Kemudian saya melanjutkan mengenai tujuan dari penelitian geografi dialek yang tersedianya data kebahasaan bagi penelitian linguistik lainnya seperti bidang kajian linguistik historis komparatif menurut Fernandes tahun 1993 halaman 22. Menurut Notover tahun 1987 halaman 128 dalam Nadra dan Reniwati tahun 2009 halaman 22. Tujuan penelitian geografi dialek adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan variasi pada berbagai tataran kebahasaan, yaitu variasi fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, dan semantik. Yang kedua, pemetaan variasi-variasi tersebut. Yang ketiga, penentuan status isolek sebagai dialek, subdialek, atau bahasa yang berpijak pada variasi-variasi unsur kebahasaan yang telah dideskripsikan dan dipetakan tersebut. Yang keempat, penjelasan yang berkaitan dengan pengenalan dialek atau subdialek pada bahasa yang diteliti. Yang kelima, penjelasan dari aspek sosiolinguistiknya, yaitu seperti pengaruh dialek pusat kebudayaan atas dialek lainnya. Salah satu hasil dari penelitian geografi dialek adalah peta bahasa. Di dalam peta bahasa terdapat garis yang membatasi penggunaan bahasa di wilayah satu dengan wilayah lainnya, yang disebut dengan garis isologos. Isologos memberikan gambaran antara area yang dimiliki, kosakata yang berbeda, tataran bahasa yang digunakan, atau cara pengucapan yang berbeda-beda. Gambaran isologos dapat menginventarisasi bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan-kecamatan perbatasan Jawa dengan Jawa Barat. Sekian presentasi dari kelompok Banyumas 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.